Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa kembali hadir dalam program Penyejuk Kolbu. Insya Allah di kesempatan hari ini Penyejuk Kolbu seperti biasa saya ditemani oleh seorang narasumber yaitu Kang Ude. Dan Kang Ude telah hadir di samping saya. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Meskipun sedikit kurang baik. Kurang baiknya. Tapi insya Allah kalau untuk urusan dakwah, meskipun kondisi kita lagi kurang fit, tidak ada alasan untuk kita berhenti berdakwah. Subhanallah. Dan cita-cita kita, mungkin saya bukan Reza ya. Cita-cita saya itu ingin meninggal ketika dakwah. Hebat ya. Mudah-mudahan karena kita tuh berharap wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beribadah, lagi dakwah, meninggal, keren. Lagi baca Quran, meninggal juga keren ya. Semoga itu menjadi cita-cita kita, cita-cita siapapun kaum muslimin, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik. Insya Allah di kesempatan hari ini apa sih tema yang akan dibahas Ustaz yang sampaikan ke tema yang akan dibahas ini kekinian. Kekinian. Judulnya adalah Tong Pasea. Jangan bertengkar. Ini tema yang sangat menarik untuk Anda simak sampai akhir acara. Ya. Baik, mungkin ada surat rujukan yang boleh saya baca untuk pemirsa SKTV. Betul. Di Penyejuk Kolbu ini setiap tema pasti harus ada rujukan jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Anda bisa simak nanti dibacakan oleh Kang Reza surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 10, 11, 12 dan 13. Baik pemirsa, sebelum kita menyimak tausiah dari Al-Ustadz yang bertemakan jangan bertengkar, saya akan membacakan terlebih dahulu. Mungkin juga pemirsa di rumah yang punya mushaf Al-Quran bisa dibuka, yaitu surat Al-Hujurat. Nanti saya akan bacakan dari ayat 11 sampai dengan 13. Baik, kita akan mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa' ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni Inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtam ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahama akhi maitan fakarihtumuh wattaqullah Inna Allah tawwabur rahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum suban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan memperolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhlah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kamu jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui dan maha teliti. Tadi saya sudah membacakan surat dari ayat 11 sampai dengan 13. Kita akan langsung saja menanyakan kepada Al-Ustadz, apa sih makna dari surat yang telah saya bacakan tadi? Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Semoga pemirsa dimanapun Anda berada, Allah selalu memuliakan Anda, Allah selalu memberikan keberhasilan, kesuksesan, kebaikan, kesehatan kepada Anda yang menyaksikan, dan semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk mencintainya. Pemirsa, tadi Kang Reza membaca surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat 11, 12, 13. Nah, kalau kita sempurnakan dari ayat sebelumnya, Kang Reza, ayat 10, Allah sampaikan masih di surat yang sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara kedua saudaramu. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 10, 11, 12, 13 jelas ini ayat menyampaikan kepada kita pentingnya kita memiliki etika yang baik, etika pergaulan sesama manusia yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala melarang kita jangan memperolok-olok. Bahasa sekarang apa, Kang Reza? Bully mungkin ya? Ya, membuli. Membuli ya, nggak boleh memperolok-olok, membuli, nggak boleh mencela
memanggil dengan panggilan yang buruk. Nggak boleh dzon tadi ya, suudzon, berburuk sangka. Karena ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang suudzon, berburuk sangka, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi, apakah kamu suka kalau kamu memakan bangkai saudaramu maitan ya? Coba. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahman akhihi maitan. Fakarihtumu, maka kita akan merasakan jijik ya. Memakan daging bangkai saudaranya yang telah mati. Itu sama dengan orang-orang yang menyebarkan yang namanya dzon ataupun prasangka. Khususnya prasangka yang buruk tentu. Kemudian di ayat berikutnya juga kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, jangan fitnah, jangan gibah. Jadi kalau kita kasih kesimpulan dari ayat 10, 11, 12, 13, intinya jangan bertengkar. Tong paseanya, jangan bertengkar. Karena kalau kita perhatikan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Az-Zuhaili pemirsa. Kata Wahbah Az-Zuhaili ayat 10 surat Al-Hujurat yang diawali dengan kalimat innama, beliau menafsirkan ini sebagai kata hasyr, pembatas, yang menunjukkan bahwa persaudaraan ini harus tercipta utuh dengan sesama muslim. Ya, persaudaraan sesama muslim, persaudaraan yang diikat dengan iman itu akan lebih kokoh, akan lebih kuat, melebihi persaudaraan senasab sekalipun. Nanti kita lanjutkan lagi Kang Reza. Kita nanti akan lanjutkan kembali. Siap. Pemirsa, pembahasan kita mengenai jangan bertengkar setelah pariwara berikut ini. Ketika tubuh yang satu sakit, yang lain pun merasakan sakit. Jadi kalau persaudaraan dilandasi dengan keimanan, maka insya Allah yang terjadi adalah perdamaian. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam program Penyejuk Kalbu bersama Kang Ude. Dan tema yang kita bahas hari ini adalah tentang jangan bertengkar. Kita lanjutkan kembali menyimak tausiah dari Ustadz Deden atau Kang Ude mengenai jangan bertengkar. Iya, jangan bertengkar, tong paseanya. Tadi yang saya ungkapkan pernyataan dari Wahbah Az-Zuhaili, kata innama di ayat 10 surat Al-Hujurat ini mengandung hasyr, pembatas, yang menunjukkan bahwa persaudaraan harus tercipta utuh dengan sesama muslim. Persaudaraan yang diikat oleh iman, Kang Reza, ini jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh, melebihi persaudaraan senasab sekalipun. Bahkan mukmin dengan mukmin itu bagaikan dua mata uang yang tak bisa dan tak mungkin dipisahkan. Betul, ya. Muslim dengan muslim itu kalbunyan, bagaikan bangunan, ya, yang satu sama lain saling mengokohkan. Muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Ketika tubuh yang satu sakit, yang lain pun merasakan sakit. Jadi kalau persaudaraan dilandasi dengan keimanan, maka insya Allah yang terjadi adalah perdamaian. Gak akan terjadi yang namanya permusuhan, pertengkaran gitu kan. Merendahkan, menjelek-jelekan muslim yang lain, memperolok, membuli gitu kan. Jangan sampai pertengkaran ini pun menyebabkan kita menjadi pribadi-pribadi yang lagi-lagi haram. Allah haramkan bagi kita masuk ke dalam surga Allah. Mengerikan ya. Dan orang-orang yang bertengkar, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ternyata 3 hari adalah batasan suasana yang tidak mengenakan. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian saling menjauhi. Janganlah kalian saling memutuskan tali persaudaraan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rukun, bersatu dan bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya sesama muslim selama 3 hari. Yang terjadi faktanya bagaimana nih Kang Reza? Ada orang yang bertengkar pasea gitu kan. Nanti kita sampaikan juga. Biasanya sebab-sebab terjadinya pertengkaran itu apa? Lebih dari 3 hari.
Bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Ya, dengan sebab-sebab mungkin bisa jadi apa yang nanti kita sampaikan sepertinya mewakili juga dari apa yang Anda rasakan. Ya, naudzubillah, kata Rasul, nggak boleh saling bertengkar, nggak boleh saling mendiamkan saudara sesama muslim lebih dari 3 hari. Pak Ustadz, saya mah baru 2 hari, berarti masih sehari lagi. Ya janganlah. Kalau bisa, tentu kita berupaya sehari pun, sedetik pun, jangan sampai kehidupan yang kita jalani di dunia ini ada musuh. Musuh kita makan satu. Siapa? Syaitan. Lihat setannya jangan ke saya. Ini lihat setannya ke saya bahaya ya, berarti juga setan sinanya. Setan, musuh kita jelas nyata setan. Saudara kita yang muslim, yang satu akidah, imannya jelas ya. Jangan sampai kita musuhi karena lagi-lagi mungkin perbedaan madhab Bang Reza. Ya, karena perbedaan fikih, karena perbedaan tata cara sholat, kaifiat sholat. Yang satu gerak-gerak sholatnya, tahiyatnya, tasyahudnya, yang satu diam tasyahudnya. Padahal kalau kita fahami, kalau kita belajar, kalau kita kaji, antara tahiyat ataupun tasyahud yang bergerak-gerak, yuharrikuha, dengan yang tidak bergerak-gerak, itu sama-sama hadisnya sahih. Nah, biasanya mereka yang nggak faham, akhirnya ujungnya jadi terjadi pertengkaran, percekcokan, perselisihan. Padahal bagi orang-orang yang faham terhadap permasalahan apa yang sedang dijalani, dia akan bijak dalam menilai satu perbedaan. Jangan sampai kita beda baju jadi bertengkar. Ya, beda partai punten jangan sampai jadi terjadi pertengkaran, percekcokan, ya. Naudzubillahi min dzalik, kalau ujungnya jadi perpecahan. Ya, sesama kita muslim, selama kita menjadi seorang muslim, satu bersatu bersaudara, ngahiji moal pahili, papisah moal jadi 2, artinya kita harus selalu ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Jelas di ayat 10 surat Al-Hujurat, sesungguhnya sesama mukmin itu adalah bersaudara. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya terjadi perselisihan? Fa aslihu baina akhwaikum. Al-Qur'an memberikan solusi, islahkan, damaikan. Ya, jangan sampai ketika ada 2 teman kita yang sedang bertengkar, kita menjadi pihak yang ketiga, ngaramekeun. Jadi makin pasea. Jadi makin nggak seneng gitu kan? Karena kita menjadi mak comblang, kita menjadi orang-orang yang yuwaswisu fi sudurinas. Setannya ternyata kita, naudzubillah. Harusnya fa aslihu baina akhwaikum. Kalau terjadi bentrok, terjadi mungkin salah faham, islahkan. Indahnya hidup ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang islah damai. Kalau saya tanya ke Kang Reza milih hidup itu yang bertengkar, selalu bertengkar, setiap hari nggak ada yang namanya rukun-rukun. Atau memilih hidup untuk damai, dengan siapapun kita berteman, bersahabat, bawaannya tuh asik, enjoy gitu kan. Pilih yang mana? Pasti pilih yang kedua. Oh, alhamdulillah ya. Berarti ini orang soleh ya. Amin. Karena kalau orang salah menganggap perdamaian, ngapain sih sekarang berdamai gitu ya. Kalau selama saya masih hidup bisa untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat termasuk pertengkaran, maka saya lakukan pertengkaran. Naudzubillah ya. Maka pilihan terbaik kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang berdamai dengan siapapun. Meskipun tadi kadang perbedaan-perbedaan yang sering terjadi mengakibatkan pertengkaran karena kitanya nggak paham. Suami istri, ya, sudah nikah Kang Reza? Insya Allah, belum. Belum, ya, sekalian promosi. Yang belum nikah mungkin belum merasakan bagaimana terjadi perselisihan, perbedaan pendapat antara suami dengan istri. Jangan Anda bayangkan suami istri itu tidak ada yang namanya apa? Ujian ya, ujian. Pertengkaran, ya. Tapi kalau antara suami dan istri saling memahami, saling berbesar hati, toleransi, insya Allah rumah tangga yang dibina, rumah tangga yang dibangun itu akan tetap abadi sampai dengan kematian. Ya, surga di dalam rumah tangga itu akan bisa kita raih ketika Allah memberikan ujian kepada kita, lantas kita bisa menangani ujian tersebut. Kalau muncul saling memperolok-olok, kalau muncul kemudian saling mencela, kalau muncul kemudian suudzon, istri suudzon ke suami, ya, pulang malam kok ada sedikit yang berbeda dari suami itu, ya.
Tiba-tiba mungkin di pipinya ada merah-merah gitu kan. Ternyata karena istrinya nggak tabayun, tidak mengklarifikasi, langsung mengambil kesimpulan, jangan-jangan suami saya selingkuh. Ya. Padahal bisa jadi eta mah cari alasan wae. Mungkin ada alasan-alasan yang lain yang bisa jadi si suami itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat ya, seleweng atau naudzubillah apapun lah yang sifatnya hal-hal yang berbau kemaksiatan, tidak. Bisa jadi ketika kitanya tabayun, husnudzon, oh ada persoalan-persoalan lain, ada kejadian-kejadian yang lain yang mengakibatkan dia dianggap bersalah oleh sang istri. Begitupun suami jangan pernah selalu memandang dan menilai istri itu dengan hal-hal yang selalu buruk, suudzon. Karena kalau suudzon, naudzubillah, nanti yang terjadi ujungnya adalah pertengkaran. Maka dari itu kita menjadi muslim yang terbaik, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mewanti-wanti kepada kita, janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu saling membenci, janganlah kamu saling menjauhi. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita mukmin bersaudara. Oleh karena itu, pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Anda baca, Anda renungkan, Anda kaji, Anda tadaburi surat yang tadi dibaca oleh Reza, Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13. Insya Allah kalau kita pelajari, kita tadaburi dan kita amalkan, kita akan menjadi pribadi-pribadi sukses, yaitu dengan memilih untuk tidak bertengkar. Gitu Kang Reza. Baik, luar biasa sekali Ustaz ya, mengenai jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Dan ini juga Kang Reza, jelas kalau orang-orang bertengkar, orang-orang yang memilih pertengkaran, itu nanti akan mengakibatkan efek-efek buruk. Ya, efek-efek buruk, warisan-warisan buruk, ya, warisan-warisan buruk, ataupun dampak buruk dari pertengkaran itu. Pertama jelas, kata ini kalau Anda baca di dalam Al-Quran, banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan, yang menyebutkan kepada kita untuk tidak bercerai-berai. Jangan ada perpecahan. Pertama, bertengkar itu akan mengakibatkan perpecahan. Jelas ya, bertengkar bisa mengakibatkan perpecahan. Kalau kita lihat, ini yang paling ditakutkan ya, anak minggat dari rumahnya, ya, suami nggak pulang-pulang. Begitupun istri nggak pulang-pulang karena terjadi pertengkaran, akhirnya udahlah pecah. Sudahlah, mama udah bosan dengan papa, kita berakhir saja hubungan kita. Akhirnya istri menggugat cerai. Atau suami yang sudah duluan menalak istrinya, naudzubillah min dzalik. Teman sudah nggak ada lagi yang namanya kepercayaan, yang ada kecemburuan, yang ada suudzon gitu kan, yang ada saling merendahkan gitu kan, naudzubillah min dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 103, ini surat yang insya Allah Kang Reza juga hafal ya. Ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kamu seluruhnya semuanya kepada tali Allah. Bimakna adalah agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi Islam sangat tidak menganjurkan, justru melarang kita untuk bercerai-berai, untuk berpecah. Maka dari itu, kalau kita fahami ternyata warisan pertengkaran ataupun dampak pertengkaran itu akan mengakibatkan perpecahan, oleh karena itu kita hindari pertengkaran. Yang kedua, bertengkar itu bisa menyimpan rasa dendam. Dendamnya dendam kesumat. Ya, dendam kesumat yang bersemayam kuat dalam hati. Kalau dendam sudah ada pada hati kita, Kang Reza juga pemirsa, nggak ada lagi yang namanya cinta. Nah, nggak ada lagi yang namanya rasa kasih sayang karena sudah terpatri dalam dirinya rasa dendam. Nanti insya Allah kita lanjutkan kembali ya. Baik pemirsa, itulah tadi penyampaian tausiah bersama Kang Ude mengenai jangan bertengkar. Kita akan lanjutkan dengan perbincangan selanjutnya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Unfollow gitu kan. Yang awalnya berteman, punten, nama teu berteman. Bahkan nggak mau punten nyari nuju pas ya, sudah dihapus pertemanannya di medsos.
Baik pemirsa, Anda masih di acara Penyejuk Kolbu bersama saya Reza Fauji dan narasumber kita Kang Ude. Dan di kesempatan hari ini kita tengah membahas permasalahan mengenai jangan bertengkar. Baik, kita lanjutkan kembali ke Kang Ude. Ya, tadi kita sudah ungkapkan di segmen sebelumnya Kang Reza ya, warisan atau akibat buruk dari pertengkaran. Satu, bertengkar akan melahirkan perpecahan. Kedua, bertengkar akan menyimpan dendam. Ketiga, nah ini catat, bertengkar juga ternyata akibat buruknya itu adalah akan menyimpan permusuhan. Musuh, istri dengan suami jangankan untuk menyapa, untuk bertemu pun gak mau. Nah, bertengkarnya, padahal rumahnya satu rumah gitu ya. Satu rumah, kemudian terjadi percekcokan, kemudian bertengkar, jangankan untuk menyapa kepada suami ataupun kepada istri, pasti satu sama lain, ngabalieur maksudnya, satu sama lain jadi apa sih, buang muka karena terjadi yang namanya permusuhan. Sahabat, temenan juga sama, kalau pertengkaran itu terjadi, jadi musuh. Jangankan nge-like statusnya, apalagi komen statusnya, hoream itu, bahkan apa sih, unfollow gitu kan, yang awalnya berteman punten nama teu berteman, bahkan tengah punten nya ari nuju paseamanya sudah dihapus pertemanannya di medsos. Yang ketiga, dampak dari pertengkaran pun ternyata ini dampak buruknya ya. Yang ketiga, hati-hati, bertengkar menyimpan perselisihan. Bertengkar menyimpan perselisihan. Bertengkar dan berselisih ini Kang Reza seperti gula dan manis. Jadi gula dan manis itu kan kita nggak tahu dari mana awalnya. Apakah dari pertengkaran kemudian muncul perselisihan? Bisa jadi. Bisa jadi dari perselisihan itu muncul pertengkaran. Maka dari itu, kalau Anda baca surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 46. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan kesabaranmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kalau kita fahami 4 dampak buruk dari pertengkaran ini akan menyebabkan kepada keburukan untuk kita, ya, maka sudah seyogianya kita hindari yang namanya pertengkaran. Wallahu a'lam bishawab. Kita coba luaskan mungkin dengan pertanyaan ya Kang Reza ya. Baik pemirsa, kita akan mencoba bertanya kepada Al Ustadz untuk memecahkan masalah-masalah sekarang nih Pak Ustadz ya. Betul. Nah, kalau dilihat dari zaman sekarang nih Pak Ustadz ya. Zaman now gitu ya. Banyak sekali pertengkaran itu bukan ketika kita bertemu dengan orang langsung gitu ya, tapi sistemnya online nih. Online. Ketika kita mengupload sebuah video atau juga foto, kemudian ada yang tidak suka, timbullah komen nih Pak Ustadz ya. Kemudian dari komen itu tidak enak, menjadi pertengkaran. Nah, solusinya gimana nih Pak Ustadz, tanggapan Pak Ustadz mengenai yang pertengkaran itu tidak didasarkan secara istilahnya hal yang mendasari, apa sih penyebab masalah dari pertengkaran itu? Ya, tentu kita sebagai seorang muslim harus betul-betul menghindari yang namanya kata-kata jorok, kata-kata kasar, fitnahan, bulian, kemudian gibah. Judul kita di program Penyejuk Kolbu. Ya, betul. Ya, harus sejuk kolbu kita, hati kita. Jangan sampai jadi kiruh itu apa ya? Keruh. Jadi keruh, jadi hancur, jadi rusak hati kita karena disebabkan oleh komentar-komentar buruk kita, komentar-komentar jahat kita. Ketika ada si A
yang hijrah nih berhijab. Padahal sebelumnya kan kita tahu masa kelam dia. Kemudian dia hijrah, berhijab. Ya. Lantas kita yang harusnya menjadi muslim terbaik itu mendoakan gitu kan, mensupport dia, mendukung dia agar tetap istiqomah di jalan Allah, istiqomah di jalan hijrah. Dengan mudahnya kita mencaci maki. Ya, Ustaz. Ini mah katanya cari sensasi. Ya. Kemudian apalagi Kang Reza punya masa kelam yang jelek, yang buruk dengan kata-kata yang sangat tidak layak, sangat tidak baik ini disampaikan. Apalagi kan expose media ya. Jadi sehingga orang lain lihat. Orang lain jadi sama-sama ngagibah atunya. Nah, ini bahaya. Karena gibah dan fitnah itu dua amalan yang akan menghanguskan seluruh amalan-amalan kebaikan kita. Ya, gibah mencari kesalahan orang lain meskipun orang lain tersebut kesalahannya ada. Ya, kesalahan itu ada pada diri orang tersebut, tapi tetap kita nggak boleh gibah. Dan kita jelas nggak boleh fitnah juga. Apa bahasa kita sekarang? Hoax mungkin ya? Hoax. Nah, tulisannya hoax. Nggak boleh juga. Coba, gibah nggak boleh meskipun kesalahan itu ada pada diri orang tersebut. Apalagi fitnah. Nggak ada sama sekali kesalahan pada orang tersebut, kita fitnah dia. Kita sebarluaskan berita bohongnya. Ini juga sama-sama tidak boleh. Jadi sikap kita untuk menghadapi para haters, tetap bersikap santun. Ya, doakan mungkin mereka belum dapat hidayahnya. Matang nang gitu, oke. Gitunya. Ya, kita doakan bahasa Sundanya ya, Sunda Kiwarinya. Bahasa Kiwarinya tong saruana. Ketika kita sama-sama berakhlak buruk, maka nggak akan ada terjadi yang namanya perdamaian. Justru tadi jadi bertengkar, ngampaseana tinu eta tinu medsos. Maka hindari yang namanya komen-komen yang buruk. Kalaupun ada yang perlu kita komen, kita tanyakan klarifikasi tabayun, ya. Mungkin dari videonya atau dari fotonya. Insya Allah kalau kita tabayun nyaman, enak, hidup asik kalau kita tidak ada musuh ya. Kemudian juga Ustadz, bagaimana ketika ada seseorang yang memang mengupload video, kemudian tujuannya itu menfitnah gitu ya, atau menggibah dengan cara memotong-motong video tersebut sehingga si video tersebut seolah-olah terlihat salah begitu. Padahal ketika memang kita lihat fullnya, apakah benar seperti itu atau tidak. Nah, cara menanggapi orang yang mengupload video tersebut, kemudian terhadap komen-komen orang itu seharusnya sikap kita itu seperti apa? Pertanyaannya sangat bagus sekali. Hati-hati ini yang suka potong-potong video ya, yang nggak jelas maksudnya apa sih ya. Potong-potong video, kemudian ngaramekeun satu ustadz dengan ustadz yang lain gitu kan. Apalagi ketika terjadi khilafiyah, perbedaan dibentrok-bentrokan. Biar kemudian, apa sih kalau di YouTube itu? Subscribe-nya bertambah, likes-nya bertambah, komennya penuh. Nanti datang iklan. Ada yang memang niatannya cari duit ya Kang Reza ya. Cari uang, jadi dibentrok-bentrokan. Termasuk juga punten ini yang ngambil video nggak ada izin dari sumber videonya. Tiba-tiba dikasih nama dia. Kasok ayah gitu ya. Ini program penyejuk kolbu. Anda nggak ada izin dari SKTV. Kemudian tiba-tiba nyaplok nama. Ya. Kemudian disebarluaskan. Aduh, hati-hati. Hati-hati, sumber yang nggak jelas, rezeki yang didapatkan pun kalaupun itu mendapatkan penghasilan dari hal tersebut, maka jelas ini kan syubhat. Apalagi jadi haram kan karena membuat kisruh, membuat orang jadi terpecah belah. Yang awalnya ingin damai, jadi para seadeuy wae gitu. Maka tentu sikap kita pun sama Kang Reza ya, kita harus mendoakan. Kalau perlu ya, sekarang kan ada aturan main hukumnya ya. Kalau dia mungkin sudah diingatkan oleh kita akunnya ya, ternyata masih kena kekeh gitu, negara kita negara hukum agar menjadi pembelajaran ya. Didoainnya sudah kekeh we gitu, melakukan bahkan mengulang-ulang perbuatan dosa, perbuatan yang jahat, maka sudah seyogianya kita berikan pelajaran yang berarti, yang berharga buatnya agar jadi pelajaran juga bagi yang lain untuk tidak memiliki sikap seperti itu. Ya, kemudian juga bagaimana cara Ustadz, saya juga kan punya teman gitu ya,
yang selalu melihat video-video potongan gitu. Kemudian juga ketika ada salah satu video yang memang menjelekkan atau juga menyampaikan ceramah dengan tidak tepat, kemudian dia percaya. Nah, cara agar saya menyampaikannya enak supaya dia juga bisa menerima bahwa video itu tidak benar seperti apa gitu. Karena kadang di zaman sekarang itu orang lebih gampang percaya daripada tidak percayanya. Betul. Sumber seperti itu. Ya, alhamdulillah sekarang memang eranya seperti ini ya, era digital ya, era sosmed, dan alhamdulillah tentu kita juga sangat memberikan apresiasi kepada siapapun yang awalnya heboh dengan video-video potongan, kemudian beliau buat klarifikasi, tabayun, maksud tujuannya seperti ini. Ketika teman Kang Reza ataupun Anda mengambil kesimpulan yang keliru karena nontonnya potongan video, kenapa tidak kita untuk perlihatkan yang video klarifikasinya, video tabayunnya nih yang mungkin bisa lebih panjang. Wayah tu wayahna, harus nonton sampai tuntas. Apa klarifikasi dia, tabayun dia. Tapi kalau belum ada klarifikasi tabayun kepada si ustadznya, lantas dia langsung mengambil kesimpulan dengan sekonyong-konyongnya, dengan begitu cepat, ya sebaiknya kita ingatkan kepada teman kita, mohon maaf punten, ya jangan mengambil kesimpulan yang bisa jadi kesimpulan Anda salah. Yuk kita tabayun, bisa sampaikan ke ustadznya, bisa DM, inbox atau atau ada nomor WhatsApp-nya, telepon gitu kan, agar kita juga menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul sejuk lah hati kita ya, kolbu kita. Kita akan lanjutkan kembali Pak Ustadz kebersamaan kita mengenai jangan bertengkar ya. Betul. Sangat luar biasa. Baik pemirsa, kami akan kembali dengan perbincangan selanjutnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah. Perempuan tidak boleh memperolok-olok perempuan yang lain. Karena bisa jadi perempuan yang diolok-olok, yang diperolok-olok, itu bisa jadi lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Terima kasih pemirsa, Anda masih di program Penyejuk Kalbu bersama saya Reza dan juga Kang Ude yang tengah membahas permasalahan jangan bertengkar. Baik, Kang Ude, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai jangan bertengkar. Tadi kita bahas mengenai video potongan ya. Kemudian juga saya ingin tanyakan haters nih Pak Ustadz. Bagaimana cara kita menyikapi haters yang memang tidak suka kepada kita, yang selalu menggunjing, apalagi memfitnah tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu Pak Ustadz. Seandainya para haters baca surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13, maka dipastikan mereka bertaubat. Ya. Karena jelas tadi ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun. Nggak boleh kita memperolok-olok, membuli. Karena bisa jadi orang yang kita bully, orang yang kita olok-olok itu lebih mulia, lebih baik daripada yang memperolok-olok. Janganlah, bahkan di ayat 11 itu disebutkan perempuan ya, janganlah perempuan memperolok-olok, ya pilih terpercantan orang bukanya. Kalau Anda nggak percaya, kita buka nih ayatnya ya. Perempuan tidak boleh memperolok-olok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang diolok-olok, yang diperolok-olok itu bisa jadi lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Tadi surat Al-Hujurat tuh. Coba Kang Reza baca terjemahnya nih ayat 11. Ayat 11 ya, biar Anda betul-betul jelas nih ayatnya. Baik, saya akan bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Tuh, catat, janganlah satu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Terus. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Tuh, yang diperolok bisa jadi lebih baik dari yang memperolok-olok. Yang dibuli bisa jadi lebih baik dari yang membuli. Terus.
Dan jangan pula perempuan-perempuan Tah. memperolok-olok perempuan yang lain. Tuh. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Tuh, memperolok-olok dengan memperolok-olok. Perempuan juga jangan saling memperolok-olok karena bisa jadi lebih baik yang diperolok-olok ya. Terus Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. jangan kamu saling mencela satu sama lain ya. Para haters jangan saling mencela. Terus Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. nggak boleh panggil dengan gelar yang buruk karena dia mungkin ini Kang Reza orang yang kurus ya, kemudian tinggi, lantas kita sebut dengan panggilan yang buruk. Dasar maneh tiang listrik. Kemudian ada orang yang gemuk ya, kita sebut dengan panggilan yang buruk juga. Dasar belek kerupuk. Itu nggak boleh dengan ucapan-ucapan, panggilan-panggilan, gelar-gelar yang buruk. Terus Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. ya. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Mengerikan. Coba, jadi jawabannya jelas di Quran. Kita kembali ke Quran aja. 10, 11, 12, 13. Bahkan di ayat 12-nya jelas. Tidak boleh suudzon, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Karena kita nggak mau dong. Amal ibadah kita jadi hancur, jadi rusak. Sholatnya, saumnya, ibadah ngaji Qurannya jadi rusak, jadi hangus semua. Karena disebabkan perilaku kita yang buruk. Akhlak kita yang jelek. Betul. Kemudian juga menyikapi fenomena sekarang nih Pak Ustadz ya, selalu saja ada supporter bola yang ricuh ketika memang menyaksikan, kemudian juga salah satu oknum menyebabkan fitnah, kemudian juga oknum yang lain terpancing, kemudian juga menjadi pertengkaran. Padahal dalam hal itu tidak ada yang dirugikan sebetulnya, hanya sebatas ingin membuat kericuhan dan juga ingin menang sendiri seperti itu. Bagaimana menyikapi agar kita tidak terprovokasi nih, Betul. seperti itu. Ya, sama juga supporter apapun, ya, siapapun namanya, klub manapun, tetap kita harus bijak dalam menyikapinya. Ketika mungkin ada ketidaksenangan kita kepada klub sepak bola tertentu, maka jangan sampai ketidaksukaan kita dilampiaskan dengan kata-kata yang jorok, ya. Keluarlah bahasa-bahasa binatang gitu kan. Naudzubillah, jangan. Kita muslim loh. Muslim. Kita mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jangan sampai karena alasan kita suka bahkan ngefans banget dengan klub bola tertentu, lantas menyebabkan kita menghalalkan segala cara, ya jangan. Ya, tong pas saya kan kita ngebahas tentang jangan bertengkar ya. Hati-hati ketika terjadi pertengkaran, maka yang terjadi adalah kehancuran dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana agar tidak bertengkar nih Kang Reza? Betul sekali, maka agar kita tidak bertengkar, pertama jelas ucapkan ta'awudz. Ya, ucapkan ta'awudz, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Kemudian kalau Anda baca di surat Al-Maidah ayat 91, ini Allah menyebutkan sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan. Nah, jadi yang menyebabkan permusuhan, pasea gitunya, bertengkar itu siapa? Syaitan. Lagi-lagi lihat ke saya nih. Jadi yang menimbulkan permusuhan itu setan. Dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu. Dan berhentilah dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Maidah ayat 91. Jadi jelas, agar tidak bertengkar, pertama, ucapkan ta'awudz. Agar tidak bertengkar, yang kedua, tahan diri. Jangan berkata, jangan bicara, jangan ngomong ketika marah. Jaga lisan. Kalau ngomong, bicara ketika marah, yang terjadi apa? Sumpah serapah. Yang terjadi apa? Saling merendahkan. Yang terjadi penghinaan. Maka yang terbaik adalah diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Berarti berkata yang baik, kalau nggak bisa diam. Iya. Berarti ketika kita juga menyikapi sebuah tayangan atau video, jangan dulu asal komen begitu, Betul, Ustaz ya. betul. Tapi kita biasakan, kata Ustaz tadi, ta'awudz, kemudian juga menahan diri. Ya, agar tidak terjadi pertengkaran ya. Ta'awudz, menahan diri, jangan berkata ketika marah. Ketiga, agar tidak bertengkar. Nah, ini yang ketiga nih, catat oleh Anda. Lihat orang lain itu dari kelebihan atau jasanya.
Oh iya. Nah, Jadi itu melihat nggak akan terjadi kebaikannya. pertengkaran. Coba ketika terjadi perselisihan ataupun pertengkaran, Anda nggak akan lanjut kepada pertengkaran berikutnya. Mungkin awalnya Kang Reza apa sih? Terpancing. Terpancing, ya. Tapi kalau Anda ingat kelebihan dia, ingat jasa-jasa dia ke kita, Kebaikan maka dia, insya Allah kebaikan yang dia lakukan kepada kita, maka insya Allah kita tidak akan menjadi orang-orang yang mudah untuk bertengkar. Ingat, jangan sampai kita sesuai dengan peribahasa bahasa Sunda nih Kang Reza. Halodo tahun, lantis ku hujan sapoe. Apa artinya? Artinya adalah kebaikan yang sudah kita berikan, kebaikan yang sudah kita lakukan yang banyak gitu, kemudian jadi hancur karena keburukan ataupun karena kesalahan sedikit yang kita lakukan. Kita harusnya menjadi pribadi-pribadi yang bijak dalam menyikapi setiap orang ya. Jadi ingat kelebihannya, lupakan keburukannya. Yang keempat, agar tidak bertengkar, tetap senyum. Ya, meskipun mungkin awalnya senyum apa ya? Siapa? Senyumnya mungkin bukan senyuman manis, tapi nggak apa-apa. Dilakukanlah senyum, ya. Awalnya bukan senyuman manis, bukan senyuman indah, tapi dengan senyuman itu insya Allah akan meluluh lantahkan yang namanya pertengkaran. Jadi ada 4 hal tadi ya. 4 hal. Kemudian bicara masalah pertengkaran, apakah ada Pak Ustadz pertengkaran yang diperbolehkan? Pertengkaran yang diperbolehkan, kalau kita lihat rujukannya tadi kembali ke Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13. Ini kan bicara mengenai etika pergaulan sesama muslim ya. Intinya mah jangan bertengkar kan. Karena kalimatnya jangan bertengkar, maka tidak ada akhirnya pertengkaran yang dihalalkan. Nah ini mah ada pasya syar'i, nantinya ini bertengkar syar'i. Nah, jelas tidak ada ya. Kita sesama muslim jangan cari musuh, justru yang harus kita cari adalah kawan, sahabat yang akan mengingatkan kita kepada kebaikan, yang akan mengingatkan kita kepada kedamaian. Jadi ketika kita berkumpul bergaul dengan orang tersebut bawaannya bukan untuk pasaya tapi untuk selalu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi apakah ini termasuk pertengkaran atau tidak ketika kita punya masalah, kemudian juga kita berdebat, dan akhirnya kita jadi istilahnya diam-diam gitu Ustaz. Oh. Apakah ini masuk pertengkaran atau tidak? Jadi saya nggak enak, dia juga nggak enak, daripada curhat kepada teman yang lain, saya punya masalah ini, kemudian juga mereka curhat tentang ini, tapi lebih memilih diam. Nah, itu apakah masuk ke pertengkaran atau tidak? Iya. Berdebat itu boleh selama ada argumen, berdebat yang sehat gitu ya. Yang tidak boleh itu adalah debat kusir. Jadi nggak ada argumen, nggak ada alasan, pasiana tepuguh. Itu lebih ke nafsu ya. Yeah. Nah kalau misalkan ketika terjadi perdebatan yang sesuai, ada argumennya, perdebatan yang sehat, lantas satu sama lain memilih untuk diam karena terjadi perbedaan lah ya. Nah, diamnya itu kalau itu betul-betul menjadi jawaban, itu lebih baik daripada berkata yang menyebabkan orang jadi bisa salah tafsir. Kata Rasul, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kita iman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Tapi insya Allah Kang Reza, biasanya kalau orang-orang yang melakukan perdebatan dan itu debatnya debat yang sehat, justru satu sama lain saling menghargai perbedaan itu, saling hormat. Tidak lantas ketika turun dari panggung itu memanas. Mungkin ketika di atas panggung panas ya, saling adu argumen yang sehat gitu ya perdebatannya. Tapi ketika sudah turun panggung mah bersahabat lagi aja meskipun terjadi perbedaan. Oh, gitu ya. Itu cara kita untuk menyikapi setiap perbedaannya. Berarti kalau misalnya saya tidak bertanya atau juga malu dan juga memilih menghindar, apakah masih diperbolehkan atau tidak? Baik. Ketika ada masalah seperti itu. Kalau sekiranya dekatnya kita dengan teman yang menyebabkan terjadi perdebatan lagi, terjadi pertengkaran, bahkan memancing kita untuk jadi bertengkar, jauhnya kita itu adalah bagian dari jawaban agar kita terhindar, terpancing dari pertengkaran, maka jauhnya Anda insya Allah menjadi kebaikan. Ya, bukan memutuskan silaturahim ya. Sudah terasa Catat, Ustaz, kebersamaan kita. Alhamdulillah. Sudah di penghujung acara. Alhamdulillah. Sayangnya ya, kita ingin membahas lebih lanjut, tapi karena waktu kita terbatas, kita insya Allah akan lanjutkan kembali. Insya Allah. Baik pemirsa, itulah tadi kebersamaan kita bersama Kang Ude membahas dengan tema jangan bertengkar.
insya Allah di kesempatan lain kita akan kembali membahas masalahnya. Dan insya Allah Pak Ustadz, jika ada yang disampaikan, mangga. Ya, yang saya sampaikan tentu tetap istiqomah menyaksikan penyejuk kolbu, karena ini adalah bagian dari silaturahim kita, dakwah kita. Kalau bisa sebarluaskan agar dakwah kita semakin dirasakan juga oleh seluruh kaum muslimin dan umat tong pasea jangan bertengkar. Baik. Demikianlah pemirsa pada kesempatan kali ini, itulah tadi penyampaian tausiah bersama Al Ustadz tentang jangan bertengkar. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah berkenan hadir di studio, dan saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyimak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Amin. Saya Reza Fauji, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.